Nih, suaranya itu membentang ke sana tuh. Jadi kampung-kampung itu semuanya mendengar. Bahkan sempat heboh, sempat geger di sana karena dikira orang hajatan atau apa. Ternyata tidak ada, dan bersumber dari sini, area gunung ini kurang lebihnya. Assalamualaikum. Siapa tadi yang nyanyi? Ada orang dulu, tuh orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan. Dzikir jalan adalah dzikir jalan terus, di mana dzikir artinya ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Dalam perjalanan ini kita selalu berlatih untuk meningkatkan kesadaran kita dan membaca sebuah petunjuk-petunjuk dari alam semesta, dari petitur-petiturnya lembut. Untuk itu mari kita ke salah satu di pegunungan itu yang nanti terdapat maksudnya sering terdengar suara-suara gamelan misterius, konon katanya seperti itu. Tapi tidak ada salahnya untuk kita telusur dan juga sekaligus dikerjakan. Yuk. Duh pangeran, kula sanes ahli suwarga, nanging kula mboten kiyat wonten neraka. Sedikit hiburan ya teman-teman, supaya tercipta suasana lebih ayem ya, ayem. Karena apa, ketika gelombang otak kita lagi gembrungsung, kita bawa nyanyi supaya turun, supaya lebih ke serah tentrem gitu aja ya. Kita lanjut yuk, kita mencari atau minimal bisa mengetahui orang yang tadi ceritakan bahwa di sini tuh sering kayak suara-suara gamelan gitu, maksudnya di arah sini nih. Maksudnya bayangkan nih, kita tadi tuh dari sana tuh sudah berapa berapa meter lah, kita dulu berapa kilo maksudnya ke sini ya. Iya diri ya, naik turun gunung mencari keberadaan atau minimal ada petunjuk yang ada suara gamelan misterius itu di tengah malam. Ini sering terdengar di kampung sini. Ini menjadi misteri. Misteri itu apa ya? Kejanggalan. Ada yang mengatakan jin, ada yang mengatakan Nyai Roro Kidul sedang nanggap wayang, atau juga banyak sekali versi-versi yang diceritakan oleh masyarakat setempat. Kita tidak ada salahnya untuk mencari tahu gitu aja ya. Ya. Tenang dulu. Alhamdulillah kita sudah mencapai ketinggian berapa kilo, alhamdulillah nih. Ya itu dia. Sampai ngos-ngosan, sampai cengap dan cengep, ya kan? Nih perhatikan dulu. Ya iya, kita sudah di puncak ya. Nih di sini teman-teman, kita apa yang diperlihatkan oleh alam semesta di sini ya. Dan di sini tuh banyak suatu petunjuk yang kita alami di sini. Apa kira-kira? Jadi kita ketika di atas itu supaya bisa lapang luas pikirannya, jangan membatasi. Ada pepatah bilang dunia tidak selebar daun kelor ya. Itu adalah peribahasa ya, peribahasa yang harus kita cerna lagi. Maksudnya supaya kita berpikir lebih luas, lebih lapang, jangan mentok di situ, karena itu bukan yang dimaksud ya. Ayo jebol portalnya supaya legowo lapang loh. Begitu, ternyata ini luas sekali jagatnya alam semesta ini. Begitu juga dengan permasalahan, jangan mentok di situ, berpikir lebih luas lagi, pasti menemukan
gitu ya. Yuk, nah tenang aja lah, ngetapet lagi. Iya, tenang dulu. Tadi saya 3 gunung sih. 3 gunung ini. Tuh, tadi di sana tuh perhatikan. Nah, yang terang itu, Dari ujung ini ya. iya ujung sana, naik lagi, turun lagi, naik lagi ke sini. Nah, itu. Inilah seni ya. Seni kita maksudnya gini, seni naik turun. Itu supaya nanti ada iramanya. Irama seirama gerak, irama suara ada. Jadi kita nikmati loh. Nah, itu seperti suara gamelan ada iramanya. Nah, bagaimana? Iramanya bagaimana? Ning nong ning nong ning nong ning geng, contohnya seperti itu irama ya. Jadi seperti kita pun harus pakai seni dalam segala sesuatu supaya tidak jenuh. Kalau orang-orang itu kadang-kadang monoton, hanya itu saja, kaku namanya ya, lemes saja lentur. Yuk itu udah. Ya iya. Udah dulu. Di sini itu sih dengarnya tengah malam ya. Malam ya. Maksudnya suara gamelannya tengah malam gitu. Kita dulu. Masih ke siang-siang ini ya. Ya siapa tahu dari siang-siang kita dapat petunjuk, nggak apa-apa. Masalahnya kalau kita siang malam-malam ke sini tuh repot loh maksudnya. Kelihatan ya. Nih, suaranya itu membentang ke sana tuh. Jadi kampung-kampung itu semuanya mendengar. Bahkan sempat heboh, sempat geger di sana karena dikira orang hajatan atau apa. Ternyata tidak ada, dan bersumber dari sini, area gunung ini kurang lebihnya. Nah, dulu kita ke sana dulu nih. Itu gubuk apaan tuh? Ada gubuk apaan? Yang mana? Ini ada gubuk ini. Itu, tapi kayak gubuk. Berita apa ini ya? Gula aja ini ya. Iya, tenang aja dulu. Ini tenang dulu nih, sebelah sini dulu, ya. Tenang, santai dulu. Bisa jadi di gunung itu tuh, di area sana. Tapi namanya juga masih menjadi misteri ya. Misteri itu samar-samar. Jadi apa sih suara gamelan itu kok sehingga bisa suara misalkan gaib misalnya ya. Kalau gaib kok suaranya bisa tembus ke alam nyata. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, penasaran. Berarti kan ada sumbernya. Maksudnya mungkin berbentuk gamelan, entah itu terbuat dari tembaga, entah itu terbuat dari perunggu atau apa gitu maksudnya, ya kan? Lewat sana aja yuk. Lewat sana yuk, ke sana tuh. Turun lagi nih ya. Ya turun lagi kita gunung itu tuh. Wah, Ya, bisa encok ini ya. tenang saja. Kita semangat. Semangat ini ya. Semangat. Ya. Ini nih. Yuk. Loh, ini gubuk lagi nih. Gubuk lagi. Ya iya, berarti di sini banyak gubuk-gubuk ya. Tadi di sana gubuk lagi tadi. Ini gubuk lagi. Banyak gubuk ternyata. Ya, kita cek dulu yuk. Siapa tahu kita bisa ngasuh-ngasuh di sini. Lalu si pembuat gubuk di mana nih? Orangnya mana? Oh, nggak ada. Kosong. Oh, ini udah terbengkalai nih. Sudah terbengkalai. Ini bayangkan ini sudah seperti ini keadaannya. Ada rumput-rumput, dan di sini ada tangga. Tahu nggak tangga ini? Nih untuk pemanjat. Nih. Ternyata di sini bisa difungsikan nih tangga ini biar macam-macam. Lalu gini. Kalau seandainya ini gubuk ini milik orang petani di sini, kenapa ini lahannya tidak ditanam apa-apa nih? Kosong kan? Kosong ya. Kebunnya tidak ada tanaman itu, entah terong, entah itu apa gitu, nggak ada. Nah, mungkin juga ini apa namanya itu orang-orang yang melakukan pertapaan di tengah hutan, kan ada tuh kan? Ya mungkin juga itu ini juga. Yuk saya lagi yuk, bagian sana yuk. Tenang, santai dulu. Ini gunung apa sih ini ya? Ya Gunung Gamelan. Oh, Gamelan ya. Namanya juga Gunung Gamelan tuh karena ada suara gamelan yang misterius itu. Iya, iya. Kalau ada
ada dangdutnya namanya Gunung Dangdut. Gunung Dangdut, anak keroncong, gunung keroncong gitu. Ya, iya, mungkin ada apa ya, cerita-cerita rakyat yang apa maksudnya, ada maksudnya untuk keturunan-keturunannya. Namun kadang-kadang orang zaman dulu itu maksudnya menceritakan itu dengan menggunakan bahasa samar-samar, bahasa teka-teki. Kalau di kita zaman itu sanepa ya, sanepa, saloka atau kias dengan bahasa yang samar-samar. Makanya kita nanti mudah-mudahan bisa mengartikan itu kalau sudah ada petunjuknya gitu. Yuk. Berarti Hah? kalau ada sandemponya Gunung Sandemo ini ya. Ya iya, Siapa Sandemo ini ya? itu orang sana, orang gunung. Nah, ini ya. Iya. Eh, ini gubuk lagi nih. Perhatikan nih. Tapi ini udah kayak gini bisa nih. Tapi kayak ada suara orang nyanyi. Orang nyanyi? Tuh. Dengar gak? Nyanyi apa? Apa ini ya? Tuh. Kayak orang nyanyi. Tadi ada orang itu. Assalamualaikum. Siapa tadi yang nyanyi? Ada orang. Dulu. Tuh orang. Assalamualaikum. Iya orang. Wah, ada tangannya ini ya. Ya orang ini. Ini orang ya. Orang. Punten, Bapak. Assalamualaikum. Kita dulu. Duh. Pak. Maaf ya Pak ya, maaf punten Pak, ganggu jenengan. Pak bisa ngobrol sebentar Pak? Iya gini Pak, saya ini Tarto Pak dari Cilacap, bersama kameramen nih. Bapak bisa keluar sebentar Pak di sini Pak, ngobrolnya Pak, biar lebih enak. Di situ saya nggak bisa masuk nih. Di sini Pak, maaf ya Pak ya. Sini Pak. Ya sini Pak. Hati-hati Pak ya. Maaf ya ganggu ya, maaf. Iya. Iya Pak. Selamat dulu Pak ya. Alhamdulillah. Sini masuk sini ya. Gini Pak. Nama saya Tarto, Pak. Kenalkan dulu. Dan saya berdua di sini bersama Bang Mamat. Iya. Iya namanya Bang Mamat ini. Jadi mohon maaf bila ganggu jenengan. Kami kesini itu dalam perjalanan tadabbur alam atau perjalanan dikir jalan. Dan gini maksudnya, kami ingin menanyakan, Mbak barangkali tahu tentang katanya di sini sering, maksudnya mitosnya sering terdengar suara gamelan ya, gamelan Jawa itu yang terdengar hingga perkampungan di pegunungan ini. Barangkali panjenengan tahu. Mbak sendiri, maaf, siapa namanya? Oh, Mbah Siam ya. Jadi mungkin Mbah Siam mengandung arti puasa ya gitu. Gini Mbah, berarti baik di sini lagi ngapain Mbah? Ya, oh baik Mbah. Jadi memang ternyata seorang pertapa itu tidak harus di gua-gua ya, ternyata ada juga di tengah hutan seperti ini, di lapang terbuka ya, tempat terbuka. Baik Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini di sini udah berapa lama Mbak? Baik ya. Loh, ke tempatnya seperti ini Mbak, maksudnya gubuknya sudah seperti ini pisar. Kalau hujan nggak kehujanan nih Mbak, iya kan bocor Mbak. Iya, gini Mbak, baiklah, kita ngobrol sedikit ya Mbak, maaf ya waktunya, karena seperti tadi saya ceritakan bahwa
di sini itu sering terdengar suara gamelan. Dan kan Mbak di sini udah lama nih, kan mungkin pernah mendengar juga ketika waktu-waktu tengah malam itu suara gamelan tuh berbunyi, jadi rame gitu kayak seolah-olah kayak ada tontonan di ini maksudnya meriah katanya sih. Dari kampung-kampung sana terkadang juga seperti tontonan wayang gitu katanya. Ah, 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 oh, eh, maksudnya jenengan juga eh, maksudnya sering dimintai bantuan untuk menabuh gamelan. Oh, ini salah satu penabuhnya nih, maksudnya apa? Sering dimintai bantuan untuk menabuh apa gamelan itu sendiri. Gini, apa namanya itu? Memang gamelannya hanya ditabuh itu apa memang ada kayak wayang gitu, ada dalangnya, ada segala macamnya gitu, Mbak. Heeh, heeh. Di sini, di mana sih lokasinya di mana tepatnya? Oh, di atas sana. Baik, ya. Itu maksudnya gini. Itu maksudnya manusia, semuanya manusia yang nabuh itu atau memang makhluk apa gitu? Oh, makhluk gaib ternyata ya. Eh, Mbak, kalau Mbak buka puasa di sini pakai apa Mbak? Kalau buka puasa, eh, oh, oh, oh ada itu. Coba lihat apa maksudnya makan seadanya gitu, coba lihat seperti apa. Oh, oh, oh. Eh, apa itu Mbak? Oh, buah apa ini? Kita dulu perhatikan nih teman-teman. Nih, kalau mau boleh bagi buah apa nih? Jeruk ya. Ya, kayak jeruk, kayak tomat tapi kuning-kuning ini bagus nih. Ini makanannya ternyata ya. Ketika buka puasa makan ini buah gitu. Memang di sini maksudnya nggak pernah makan seperti nasi gitu, Mbak. Heeh. Oh, jadi makan seadanya gitu ya, nggak pernah merepotkan orang gitu ya. Iya maksudnya siapa tahu Mbak ke kampung sana beli nasi gitu maksudnya. Jadi enggak. Jadi kembali kepada topik Mbak. Jadi supaya kami tidak penasaran lagi. Barangkali Mbak tahu itu kok suara gamelan itu kan biasanya mengandung makna atau ada sesuatu yang disampaikan kepada warga kampung yang mendengar ini. Barangkali Mbak mengerti itu. Uh, 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 iya, nggih. Oh, oh, iya 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 iya. Oh, alhamdulillah luar biasa ini Mbak. Ini teman-teman ternyata ya apa ya suara gamelan yang suaranya sehingga ke sana itu memang mengandung makna sebenarnya, tapi itu akan bisa terbaca bagi orang-orang yang berspiritual tinggi ya. Artinya tadi yang pertama kata baik ini adalah untuk menurunkan gelombang otak bagi orang-orang yang mendengarkan. Yang kedua itu ada setiap nada-nadanya itu mengandung makna untuk kebermanfaatan orang semuanya. Di antara tadi yang mudah tadi seperti Mbak yang menjelaskan seperti nada nang ninggung gitu kata Mbak. Kata ini nang untuk menenangkan orang-orang di sekitarnya supaya tidak selalu kegemrungsungannya, tidak selalu cemas, nang untuk tenang. Dan ning ning itu mengandung makna untuk di dalam keheningan supaya tenang juga ya, hening supaya bening batinnya juga gitu ya. Dan selanjutnya adalah gung supaya kita tetap gung ingat kepada Sang Maha Agung, kepada selalu ingat. Dan ada makna lebih dalam lagi tapi sulit untuk dicernanya lagi. Yang jelas kita tadi mencerna bahasa yang lebih mudah aja ya Mbak ya. Jadi
arti itu alam semesta ini mengingatkan kita untuk lebih tenang, lebih hening, dan selalu untuk ingat pada Sang Maha Agung itu. Dari irama-irama nada itu semuanya mengandung makna. Mbak, tapi kan gini, kadang-kadang orang tuh mengartikan bahwa itu ada setan di sana yang bermain gamelan gitu, Mbak. Heeh. 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 Nggih, nggih. Karena orang-orang awam ya, maksudnya itu kadang-kadang salah kaprah dalam mengartikan ya, karena tidak paham, tidak tahu, hanya mudah menyimpulkan gitu. Apakah ada makna lain, Mbah, selain daripada itu, biar kami cerna, biar kami gali gitu. Heeh. Heeh. Baik, baik. Heeh. Oh, luar biasa. Memang betul ya. Jadi gini, ketika ada suara gamelan itu biasanya itu pada setelah gamelan selesai ada hujan ya. Hujannya tidak lama. Itu kata beliau tadi mengandung makna juga bahwa kita semuanya supaya menjadi saluran berkah ya, seperti hujan. Artinya gini, baik, kalau kita menjadi saluran yang baik artinya bisa memberikan, sering menyalurkan rezeki dari Tuhan untuk diberikan kepada orang ya, itu pun kita akan dialiri sesuatu yang baik. Tetapi juga sebaliknya, kalau kita selalu mengalirkan kegembrungsungan, kesusahan, maka akan selalu dialiri kesusahan. Nah, ini justru mengajak kita untuk selalu menjadi saluran berkah bagi kebermanfaatan banyak orang. Untuk kita pun akan diberi kebahagiaan itu sendiri justru. Ini bahasanya agak rumit, tapi tidak apa-apalah, mudah-mudahan nanti bisa dicerna oleh teman-teman semuanya. Mbah, kalau itu tiap malam atau memang ada malam-malam tertentu, Mbah, suara gamelan itu? Heeh. Oh, heeh. Oh, oh, ini tergantung daripada ininya, apa namanya, kode alamnya gitu. Eh, tapi Mbah, ini kan kayak panjenengan itu kan berbeda ya. Contohnya kayak mereka itu kata jenis-jenis apa sih, manusia bukan sih, Mbah? Oh, baik. Gaib tapi tentunya baik, sama, jangan beda-bedakan gitu. Kalau Mbak sendiri megangnya apa? Megang apa namanya itu, kenong atau saron atau pengendangnya? Oh, kayak saron tuh, ning 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 yang gitu. Oh, baik baik. Iya. Iya, iya, baik Pak. Ini kita nggak boleh lama-lama. Mungkin ada tugas lagi untuk nabung kembali lagi ya, Mbak ya. Oh, persiapan nanti malam labu berarti. Itu hanya gamelan aja atau ada dalangnya untuk bermain wayang? Oh, nanti malam nih. Kita nonton nggak? Nonton ya. Boleh kan ditonton? Boleh, kita tunggu sampai malam aja di sini. Oh ya tiga. Ya boleh lah. Tapi gini, kita nanti menyingkir dulu aja ya. Apa hutnya, biarkan ini untuk persiapan, mungkin apa supaya istirahat dulu gitu. Ya Mbak ya, baik Mbak. Nanti kita insya Allah akan mendengarkan apakah betul membuktikan suaranya itu ada atau tidak gitu. Kayaknya ada sensasi yang beda kayaknya nih. Udah Mbak, kalau begitu kami berdua mohon pamit, dan kami juga mohon maaf atas ketidaksopanan kami dari awal sampai akhir, dan kami pun berterima kasih atas semua pengertian yang diberikan kepada kami. Insya Allah akan kami cerna lagi dan gali lagi, karena masih menjadi teka-teki buat kami ini yang masih awam. Ya Mbah, baik Mbah. Ya Mbah, pamit Mbah. Ya, Assalamualaikum. Dulu nih. Oh, bos saya. Nanti Mbak gimana? Baik. Ya udah, kita bawa nih. Apa sih? Ini dikasih nih.
Oh, jeruk ya. Iya, dikasih jeruk Bapak, gak apa-apa ya. Udah Mbah, ini saya sebagai gantinya Mbah, ini buat jajan nanti aja Mbak Kucam, siapa tuh butuh makanan. Oh nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, bukan maksudnya apa-apa Mbah. Ini terima kasih atas semuanya. Jadi ini pun mungkin ada maksud tersendiri di balik apa buah ini. Oke, baik Mbah, kami pamit dulu Mbah. Monggo, assalamualaikum. Ya, yuk. Mana? Ya kalau salah lagi nanti. Nanti kita nonton wayang ya. Iya, Kira-kira ada sindelnya enggak ya? ya ada kayaknya. Sindelnya cantik kan ini ya. Ya cantik. Wah, kalau cantik saya nonton paling depan ini ya. Iya, ini makan nih, dimakan. Wah, itu pasti saya pertama duluan ini Ya ya. iya, coba aja. Wah, saya makan dulu ini ya. Iya boleh. Gimana rasanya? Alalalala. Wah, manis sekali ini ya. Manis Ya. banget kayak saya ini ya. Tapi ini bukan buah kuldi ya, Buah apa nih? buah jeruk. Buah jeruk ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, luar biasa dalam perjalanan tadabbur alam kali ini. Ternyata langkah demi langkah itu ilmu yang disampaikan ternyata meskipun dengan bahasa-bahasa yang sangat lembut dari suasana alam ini yang selalu memberikan wejangan-wejangan petitur-petiturnya dan mengajak kita ke suasana yang lebih baik tadi ya. Supaya kita lebih lapang, lebih luas dalam pemikirannya. Dan yang kedua, ketika tadi kita bertemu dengan beliau, seorang penabuh gamelan misterius itu menceritakan tentang maksud dan tujuannya suara gamelan itu terdengar ke perkampungan sana, ternyata mengandung makna yang mendalam untuk lebih kita lebih tenang, lebih hening, dan supaya kita tetap takarub mendekat sama Sang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa mencerna lagi dengan lebih mendalam dan lebih baik dan mengaplikasikannya kepada kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.